Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita perhatiin mungkin sentimennya sebenarnya masih sama ya teman-teman. Kayak orang di mana-mana ngomongin, wah ini market akan resesi, ekonomi melambat dan lain sebagainya. Sebenarnya itu benar potensi resesi dan perlambatan ekonomi untuk market global dan mungkin ya Amerika Serikat, Cina dan sekitarnya Eropa terutama ya kan. Tapi kalau kita ngomongin Indonesia, Indonesia ini kan kemarin juga ada data trade balance, di mana trade balance kita masih bertumbuh karena ekspor kita masih terus bertumbuh. Terus ditambah lagi kita itu kan adalah negara eksportir komoditas ya, di mana kalau teman-teman tahu kondisi lagi krisis energi, permintaan untuk komoditas batu bara justru kan meningkat nih Ter. Jadi Mm-mm. sebenarnya Indonesia ini diuntungin. Jadi kalau teman-teman semuanya pada dengar, waduh tahun depan resesi, tahun depan melambat, tahun depan mesti kayak gimana, jangan panik berlebihan teman-teman. Jadi waspada itu boleh, tapi jangan panik berlebihan. Karena balik lagi, di setiap krisis selalu ada kesempatan, selalu ada opportunity ya kan. Ya. Kayak teman-teman ingat mungkin pas COVID 2020, indeksnya memang turun, ya turun memang, turun dalam. Tapi kalau teman-teman believe kayak oke ini semua juga badai pasti berlalu, ya teman-teman bisa lakukan buy on weakness pada saat itu. Terus ke depannya teman-teman mungkin ngelihat, oh udah mulai banyak yang bahas sektor komoditas, potensi dari sektor komoditas kayak gimana, terus mulai cicil di situ. Justru banyak yang dapat bagger. Saya nggak, ya dari teman-teman banyak yang cerita, wah ternyata kita untung ya, justru dengan adanya krisis ini kita bisa dapat barang-barang murah. Nah, jadi sebenarnya itu yang harus kita persiapkan. Kayak let's say sekarang orang-orang masih ngomongin komoditas. Ya menurut gua komoditas energi ini masih sangat menarik, tapi nanti ya mungkin sampai tahun ini aja. Kenapa? Karena balik lagi ya, kalau untuk kuartal 3 laporan keuangan itu kan akan dirilis minggu-minggu ini dan minggu depan. Di mana laporan keuangan untuk sektor komoditas most likely semuanya bagus. Mm-mm. Itu no brainer lah. Kenapa bagus? Karena ya kelihatan dari pas kuartal 3 kemarin harga acuan batu bara Newcastle, harga acuan batu bara untuk dalam negeri atau ICI itu juga masih tinggi dan juga volume penjualannya itu juga masih tinggi. Itu nanti bakal kelihatan kayak di Adaro, Indika, ITMG, even kayak Bumi dan lain sebagainya. Kenapa masih tinggi? Karena permintaan dari luar negeri tinggi. Karena komoditas lain seperti minyak dan gas itu kan lagi mahal. Jadi orang-orang pakai batu bara. Terus kalau di luar itu komoditas minyak misalnya seperti Medco dan Pegas. Pegas itu kan minyaknya ada dari si Saka Energi. Nah, dua ini mestinya juga akan bagus. Kenapa? Karena harga minyaknya masih tinggi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin komoditas mungkin orang-orang udah bosen lah ya. Kayak, wah komoditas dibahas terus, dibahas terus. Gua cuma akan menjelaskan sedikit. Nah, komoditas ini menarik untuk laporan keuangan. Nah, ini ada Hans juga nih. Wah, lu di mana nih bro? Gua lagi ketemu ini sih teman-teman investor. Wah ini di Oke. tempatnya lu nih Glenn. Ah, boleh sebentar deh. Sebenarnya sebenarnya gue mau tanya satu hal deh Glenn. Market 2 hari ini kan hijau Glenn. Nah Ya. sebenarnya menurut lu Glenn, apakah market udah ready untuk jalan lagi naik? Atau ya sebenarnya hijaunya cuma sementara? Atau technical rebound doang lah, karena simply ya dia udah terlalu banyak turun gitu. Oke. Ya, good question nih. Kayaknya ini kan banyak juga yang nanya ke gua ya. Kayak market ini udah mulai rebound belum? Udah mulai bisa hijau belum? Ya kan, udah mulai naik belum? Menurut gua balik lagi fokusnya itu di laporan keuangan nih. Karena kan akan dirilis laporan keuangan dalam beberapa minggu ke depan. Kayak di US, Amerika Serikat itu kan laporan keuangannya juga yang dirilis kan beberapa itu di atas ekspektasi ya teman-teman. Semuanya bagus. Makanya itu kelihatan sebenarnya kayak gue coba share sedikit. Ini kalau Nah, kelihatan. nah Nah, itu ini sebenarnya kayak yes. ya sambil lihat ya. Mungkin salah satu artikel yang aku baca tadi ya Glenn ya pagi-pagi. Hmm. Kayak Netflix itu labanya meningkat Glenn. Ya. Ya. Netflix itu labanya meningkat. Nah, berarti sebenarnya kalau lu lihat ini kan dari tech ya Glenn. Meningkatnya Netflix atau mungkin aku belum cek yang sektor tech lain ya Glenn. Apakah sebenarnya signifikan nggak dengan sorry maksudnya di industrinya pada jalan ya? Karena kalau kemarin kita lihat kan digital bank yang dulu-dulunya udah tidur berapa bulan,
pada jalan. Apakah misalnya ini momentum untuk ini waktunya tag nih. Oke, Nah, oke, itu sih oke. sebenarnya lebih ke sana. Ya, ya. Oke, mungkin gua akan bahas sedikit nih dari sini. Kan tadi ngomongin Netflix ya. Teman-teman lihat, ini sebenarnya ini adalah indeks dari Amerika Serikat, S&P 500. Teman-teman mungkin yang sudah sering join live kita juga udah sering dengar ya. Ini pas dia mau coba break dari MA20-nya, ini kan belum berhasil break. Ini gua hide dulu biar kelihatan. Ini belum berhasil break, ini belum berhasil break. Kali ini berhasil break. Kebetulan momentumnya ini di bulan Oktober ini adalah musim laporan keuangan, teman-teman. Kelihatan juga di bulan Juli pas laporan keuangan rilis, laporan keuangan waktu bulan itu kalau teman-teman ingat banyak yang di atas ekspektasi. Even Netflix subscribernya ternyata turunnya lebih baik dari ekspektasi, Spotify dan lain sebagainya. Habis itu indeksnya mulai naik. Apakah di bulan ini akan sama? Menurut gua untuk beberapa emiten bisa. Kayak yang lu bilang tadi, sektor teknologi. Nah, sektor teknologi itu momentumnya pas kenaikan suku bunga akan selalu negatif kan sebenarnya kan. Kalau naik suku bunga naik ya sektor teknologi biasanya turun, koreksi. Tapi karena orang sudah mengekspektasikan ya udahlah teknologi kayaknya semua resultnya bakal jelek. Ternyata kayak Netflix resultnya bagus. Number of subscribernya bertumbuh, nambah 4 juta, 3 jutanya dari Asia Pasifik, 1 jutanya dari Amerika dan sekitarnya ya. Jadi karena ekspektasi orang-orang ini sudah very low, begitu laporan keuangannya itu sedikit lebih baik dari ekspektasi, naik kan? Itu. Nah, menurut gue Ya, juga itu akan bisa kejadian di Indonesia. Makanya kenapa bank-bank digital ini mulai bergerak naik. Sebenarnya kalau bank digital yang perlu teman-teman perhatiin itu satu, Arto dulu. Kenapa Arto? Karena Arto itu adalah the biggest ekosistem, mereka juga yang paling ready, laporan keuangannya juga yang udah cuan. Nah, orang ini kan mulai ekspektasi kayak di Amerika Serikat katanya kalau suku bunga naik, teknologi semua jelek, semua berpandangan sama. Terus ternyata ya. ini sekarang ada yang bilang, wah jangan-jangan ini laporan keuangannya Arto bisa lebih baik daripada ekspektasi nih. Kalau ternyata memang bisa lebih baik daripada ekspektasi, gua rasa Arto bisa kembali rally. Dan juga ini bisa menjadi trigger untuk bank-bank digital dan sektor teknologi lainnya. Jadi ngeliatin Artonya dulu itu bro. Oke, nah mumpung kamu lagi di depan chart ya, Glenn. Nah, mungkin nanti kamu bisa compare ya antara Nasdaq sama Dow Jones ya, Glenn ya. Kayaknya 2 hari atau 3 hari lalu masih lihat ya, Nasdaq-nya sama si Dow Jones ini sebenarnya lumayan turun lumayan banyak ya, Glenn ya. Nah, aku percaya satu hal sih, sebenarnya waktu dia turun banyak, sooner later pasti ada rebound. Itu dulu deh. Nah, tinggal reboundnya kejadian di mana. Oke, nah itu satu. Yang kedua, kalau memang kita harap rebound, kira-kira apa yang kita ekspektasikan? Misalnya secara teknikal harusnya seperti apa? Or momentum apa yang waktu dia bisa reversal? Contoh yang tadi kamu bilang good point banget, Glenn. Yang rasa laporan keuangan momentum ya, Glenn ya. Ya, terus momentum apa lagi? Andai kata kita berharap dia rally sampai Desember nih. Iya. Santa Claus rally kah? Atau window dressing kah? Nah, itu mungkin momentum-momentum yang bisa buat market itu jalan ke atas kliennya. Nah, tinggal kalau untuk bank digital ya kita lihat yang besar dulu barusan yang kecil gitu mungkin ya Tere ya. iya betul. Nah, kok ngomong-ngomong soal sekarang kan masih earnings momentum ya. Hari ini kita juga lihat di market ini yang jalan ini blue chipnya kenceng loh ya. Nah, kalau blue chip ini kan hari ini tadi setelah market BCA juga baru rilis earningsnya ya untuk third Q nih. Yang pertama dari Big Banks. Mungkin bisa sedikit update nih kalau Glenn, apakah besok ini bisa jadi nggak orang manfaatin mumpung ini resultnya bagus, apakah besok ada harus waspada bisa sell on news nih, profit taking gimana? Gimana nih menurut kalian? Oke, nah mungkin aku dulu Glenn ya. Yes. Kalau, nah, gimana? Soalnya waktuku nggak banyak. Sorry. Oke. Jadi Silakan. Gimana, Bro? Kalau lihat gini, setiap awal bulan itu selalu ada laporan yang inflasi kita berapa ya. Nah, itu sebenarnya momentumnya kita untuk lihat waktu itu naik apa enggak sih. Nah, dari sekarang sampai laporan
awal bulan yang kita punya suku bunga ya Glenn ya. Nah itu mungkin momentum tadi kita udah punya tahu nih laporan keuangan kuartalan. Terus mungkin yang kalau banks dan sebenarnya satu lagi properti itu waktu awal-awal bulan sebenarnya cukup krusial ya Glenn ya. Kalau aku flashback ke belakang ya. Nah sekarang kita udah punya laporan kuartal, udah oke nggak? Terus yang berikutnya nanti awal bulannya seperti apa? Jadi kalau memang mau ke banks, kalau kita mau trading cepet ya, sekarang beli, nanti waktu awal bulan kita mungkin udah bisa taking profit ya. Kalau kita mau trading pendek ya, Glenn ya. Ya. Itu sih. Oke. Ya. Nah, tadi Tere mention soal laporan keuangan BCA. Mungkin lu bisa cerita dikit, Ter. Laporan keuangannya BCA jadi gimana sih? Oke, jadi dari laporan keuangan BCA ini yang menarik ini kan dia dari bottom line-nya kan bertumbuh ya, bertumbuh year on year, month on month. Nah, jadi dan BCA itu juga bilang kalau tahun depan itu mereka masih mematok loan growth itu sebesar 12% ya kalau nggak salah ya. Itu ya itu angka yang lumayan tinggi ya, dan ini kan juga ada baru rilis data loan growth masih di 11%. Itu kan ya ini data yang lumayan positif ya, dimana kan kita tahu kenaikan suku bunga orang khawatir nih apakah ini akan apakah bank dengan menaikkan mengadjust suku bunganya juga nanti akan ada slowing down untuk pinjaman kredit gitu. Tapi nyatanya mereka ternyata masih menargetkan kredit yang pertumbuhan loan growth yang masih tinggi nih. Jadi ini emang momentumnya masih ada nih untuk pertumbuhan ekonomi dan nggak terdampak sebegitunya kan. Dari BI juga mendukung bank-bank ini jangan untuk nggak langsung adjust nih rate-nya. Berarti mereka masih punya likuiditas yang cukup nih untuk menampung suku bunga yang naik ini. Nah gitu sih. Nah, good point Tere. Jadi kalau bicara soal bank besar ya, ya biasanya kalau bank besar ya kita nggak akan lepas dari BBRI, BBCA, Mandiri mungkin. Sebenarnya satu lagi BBNI ya. Nah mungkin kalau di trading itu sebenarnya kita bisa cari leading sama laggard. Nah biasanya nih laggard itu ada di bank-bank kayak Mandiri atau BBNI. Secara valuasi BBNI biasanya juga dinilai lebih murah sih Glenn. Nah jadi sebenarnya pas kalau memang sektor yang namanya banks ini jalan, gampangnya kita cari yang laggard aja. Kenapa? Kita nggak perlu beli semuanya sih. BBRI, BBCA, Mandiri sebenarnya strateginya hampir sama ya. NPL-nya jangan jelek lah pokoknya ya. Pokoknya mereka satu profit, mereka yang lain profit ya. Mungkin tinggal cari laggardnya aja sih. Nah itu aja sih sebenarnya kalau aku mau sampaikan Glenn. Anyway, aku harus cabut ya. Oke. Nah, teman-teman buat yang pingin join lagi ngobrol-ngobrol sama Hans, nanti minggu depan ya bro, kita lanjut bareng lu. Oke. Nah, Ter, nyambung sedikit soal BBCA tadi ya. Mungkin gue mau menambahin. Sebenarnya kalau kenapa BBCA ini selalu menjadi proxy, jadi gampangnya gini, BBCA ini kan banknya sejuta umat manusia di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya BBCA masih bertumbuh dari loan growth, deposit growth, dan lain sebagainya, berarti orang-orang itu kan masih cukup belief nih dengan kegiatan ekonominya masih jalan gitu kan. Ya orang-orang masih ngambil loan dari BCA, masih naruh duitnya di BCA. Jadi orang patokannya oke, kalau BCA baik-baik saja atau lebih dari baik, berarti Indonesia untuk retailnya kurang lebih ya baik-baik saja. Sebenarnya gampangnya kan seperti itu. Ya. Terus dari tadi BCA juga bilang sebenarnya ini cukup menarik ya teman-teman. Mungkin bisa jadi untuk stock pick juga untuk sektor pick tahun depan, di mana BCA ini bilang mereka itu untuk tahun 2023 nge-guides growth, loan growth 12% itu dari food atau basic industry. Nah, ini sebenarnya cukup menarik nih. Kenapa? Karena kalau tahun depan kita tahu memang ekonomi dunia semuanya melambat dan lain sebagainya. Tapi Indonesia adalah tahun politik. Dimana kalau selalu pas tahun politik biasanya diuntungkan itu sektor consumer. Nah, sektor consumernya itu apa aja? Tentunya kayak ICBP lah, Unilever, or even rokok-rokokan. Tapi mungkin rokok-rokokan teman-teman ingatnya selalu Gudang Garam dan HMSP 2 itu. Padahal ada nama lain yang itu bisa menjadi alternatif. Karena kalau kita bilang ekonominya melambat, purchasing power melambat, mungkin orang-orang yang dulu rokoknya Gudang Garam, turunnya ke Wismilak.
Coba teman-teman perhatiin ya kan? Sebenarnya itu juga kalau misalnya nanti ada kenaikan cukai, Wismilak itu lebih gak terkena impact, lebih gak terkena impact. Kenapa? Karena mereka itu kan sales cukai itu jadi dikategorikan dari sales volume. Jadi kalau misalnya gudang garam dan MSP itu di tier 1, Wismilak itu di tier 2. Nah, ini coba ya teman-teman lihat sebentar, ini gua akan share. Nah, ini Wismilak ini sebenarnya kelihatan nih kenaikannya ini sudah cukup signifikan teman-teman. Jadi karena orang-orang itu sudah mempersiapkan, oke, tahun depan kalau misalnya purchasing power melambat, tapi fokusnya adalah masih di sektor konsumsi karena adanya tahun politik dan lain sebagainya. Jadi Wismilak ini sebenarnya bisa menjadi salah satu alternatif dari sektor rokok lainnya. Nah, terus kita ngomongin, oh tiap tahun itu kan cukai pasti naik nih, jadi nggak mungkin tahun depan nggak naik. Yes, benar. Yang perlu kita perhatikan adalah cukai itu kan biasanya pengumumannya di bulan November kan. Kenapa kayak gudang garam, HMSP ini mulai naik? Nah, kalau kayak teman-teman perhatiin, gudang garam naiknya juga lumayan. HMSP itu kan juga sempat naik lumayan, ya kan? Kenapa? Karena kan market ini berasumsi atau mempricinginkan cukai rokok naik 14%, ya kan? Jadi kalau angka kenaikannya di bawah itu, let's say 5-10% atau 12%, itu bisa menjadi sentimen positif. Nah, jadi market ada potensi kayak mempricinginkan, ya kita nggak tahu ya akan naiknya berapa persen, cuman kalau misalnya naiknya di bawah 14% itu, ya bisa menjadi sentimen positif. Nah, ini kayak HMSP, sebenarnya ini kan kalau teman-teman tarik, ya ini kita bisa bilang ini kan sideways ya teman-teman. Ini kan sideways di sini, terus dia baru break nih sebenarnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan 930 ini sebagai support untuk jangka pendeknya. Kalau misalnya teman-teman mau trading, coba di rokok. Tapi mungkin teman-teman nggak mau trading di rokok, oke, kita cari sektor-sektor lain. Seperti consumer lain. Kayak misalnya Mayora. Mayora hari ini juga naik signifikan nih, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kayak, wah, ternyata banyak sektor-sektor konsumsi yang naik. Ya memang karena story tahun depan adalah consumer ditambah lagi. Nah ini mungkin yang banyak yang nggak aware ya teman-teman. Jadi kenaikan indeks hari ini itu adanya rebalancing ini. Namanya Wisdom Tree. Ya kan? Ini adalah ETF di mana ini adalah kayak MSCI atau kayak FTSE, mungkin teman-teman familiarnya sama MSCI, tapi ini versi kecilnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat hari ini itu kan transaksi bursa ini kan naik ya tadi ya. Iya, betul. Naik ya kan dari biasanya 12 mungkin naik ke 15 ya. Coba kita buka, gue cek. Nah, total transaksi hari ini hampir 15 T. Di mana ini juga dikarenakan adanya rebalancing tadi si Wisdom Tree itu. Wisdom Tree-nya sendiri itu rebalancingnya sekitar 2,5 T tadi Ter.